mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 ini ya, setelah minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menguji perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji one sample t-test, kemudian ada uji Pirate sample t-test, di mana uji Pirate sample t-test ini digunakan pada satu grup sampel yang mengalami dua perlakuan. Kemudian yang ketiga itu ada independent sample t-test, yaitu ada uji dua grup sampel yang independen atau tidak berpasangan. Nah, mungkin kalau saya ada salah, mohon dikoreksi ya. Misalkan Pak, untuk independent sample t-test belum Pak. Ya, ini. Oke, untuk hari ini saya share dulu slide presentasi atau materi yang akan saya jelaskan. Sebentar. Kalau minggu yang lalu kita terakhir membahas tentang uji perbedaan rata-rata dua grup sampel yang berbeda. Nah, bagaimana kalau misalkan grup sampelnya atau kelompoknya ini lebih dari dua? Nah, di sini ada judulnya uji statistik beda rata-rata K sampel. Artinya lebih dari dua. Bisa 3, bisa 4, 5, dan seterusnya. Di contoh ya, contoh misalkan kalian ingin mengetahui perbedaan bermakna antara formula A, B, C. Nah, itu kan ada 3 kelompok ya. Nah, di sini kenapa kok kita sebut kelompok? Karena yang kita amati ini adalah perbedaan rata-rata. Jadi kalau rata-rata itu pastinya ada proses merata-rata dari beberapa bilangan atau data ya. Nah, biasanya di kelompok ini itu contohnya ada replikasi ya. Jadi misalkan formula 1 itu direplikasi berapa kali, misalkan minimal 3 ya, 3 kali. Kemudian ada juga misalkan dosis A misalkan atau dosis 5% itu diuji pada waktu tertentu, misalkan ada waktu 30 detik, ada 30 menit, ada yang 60 menit, ada yang 120 menit. Nah, itu mewakili dari kelompok ya. Jadi minimal ada tiga data dalam satu kelompoknya. Nah, untuk uji statistik beda rata-rata K sampel ini nanti tergantung dari uji asumsi yang kita pakai. Kalau misalkan uji asumsinya kita tidak memenuhi syarat, berarti kita menggunakan uji non-parametrik yang nantinya akan kita bahas. Nah, ini masuk yang kedua. Ini saya slide dulu aja. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi kadang kita memiliki ini ya, pembandingnya lebih dari 2 ya, bisa 3, bisa 4 kelompok. Nah, pada kondisi tersebut uji statistik yang digunakan ini ada uji varian atau uji F ya. Jadi dulu yang sudah pernah membahas ANOVA itu pasti tahu uji F rumusnya apa, itu sudah tahu ya. Nah, kalau dulu pakai rumus manual ya, sekarang kita coba menerapkan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini namanya ada ANOVA, Analysis of Varian. Kalau bahasa Indonesianya adalah ANAVA. Ya. Nah, analisis varian. Next. Nah, berdasarkan faktor yang menimbulkan variasi, maka uji ANOVA dibedakan menjadi one way ANOVA dan two way ANOVA.
Nah, one way ANOVA ini kapan digunakan? Apabila hanya ada satu faktor yang diamati. Nah, misalkan ya tadi ada kita ingin menguji diameter, misalkan diameter jumlah bakteri, misalkan ya jumlah bakteri pada formula A, B dan C. Nah, ini yang diamati misalkan berdasarkan waktu. Misalkan ada waktu 30 menit, ada 60 menit, dan 90 menit. Misalkan seperti itu. Berarti faktor yang diamati hanya waktu. Jadi formula terhadap waktu. Nah, sedangkan apabila faktor yang diamati lebih dari 2, itu digunakan uji ANOVA two-way atau two-way ANOVA. ANOVA dua arah. Nah, ini contohnya apabila kita ingin menguji jumlah bakteri yang ada berdasarkan waktu dan mungkin waktu dan replikasi. Berarti kan ada dua faktor yang kita amati. Jadi formula terhadap waktu dan replikasi. Jadi ada dua ini menggunakan two-way ANOVA. Tapi ini jarang dipakai untuk two-way ANOVA. Nah, sebenarnya ini ada teorinya ya. Kalau misalkan kita menggunakan one-way ANOVA, two-way ANOVA, itu ada tabulasinya. Namanya faktorial. Jadi uji faktorial itu ada 2x2, 2x3. Nah, seperti itu. Nanti tabelnya macam-macam. Tapi nggak apa-apa, ini kita langsung praktis saja ya, langsung praktek aja. Lanjut. Nah, di sini kalau kita menggunakan uji ANOVA atau uji parametrik, ini harus memenuhi syarat. Jadi syaratnya yang pertama itu ada uji normalitas yang saya kasih warna biru ini. Ini data terdistribusi dengan normal. Nah, ini ada uji normalitas tergantung dari jumlah sampel yang kita punya. Misalkan kalau jumlah sampelnya kurang dari 50, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian kalau lebih dari 50, kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemarin memang sudah saya singgung ya, untuk di peta konsepnya itu sudah ada. Kemudian uji asumsi yang kedua yaitu uji homogenitas atau variasi sama, variannya sama ya. Nah, uji homogenitas itu kalau di SPSS di ANOVA itu sudah ada fiturnya. Jadi kita tinggal centang aja uji homogenitas, nanti akan ada nilai yang kita bandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05. Apakah itu homogen atau tidak? Jadi itu prasyarat untuk uji ANOVA. Bagaimana kalau misalkan ini tidak memenuhi syarat? Salah satunya kita bisa menggunakan transformasi data, transform data. Nah, transform data ini kita akan bahas di pertemuan terakhir ya. Atau mungkin langsung di bypass, Pak, saya nggak menggunakan transform data ya, langsung ke uji non parametrik ya, silahkan monggo. Nah, ini versinya yang parametrik namanya ANOVA. Kalau versinya yang non parametrik itu namanya, ada yang tahu mungkin? Kruskal, Wallis, ya. Ya, betul sekali, Kruskal, Wallis. Kalau yang non parametrik. Nah, itu untuk prasyarat uji ANOVA. Berikutnya, nah ini sudah masuk ke studi kasus one way ANOVA, artinya nanti langsung kita praktekkan ya. Bentar. Nah, ini untuk studi kasusnya, berdasarkan hasil survei diketahui produktivitas susu sapi di Indonesia 8-10 liter per hari.
Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas susu sapi adalah kurangnya nutrisi mikro dan nutrisi makro. Misalnya kebutuhan zinc atau Zn pada sapi sebanyak 40-50 mg per hari. Sedangkan rata-rata kandungan pada makanan sapi saat ini 25-38 mg per hari. Jadi rata-ratanya memang kurang ya. Maka dilakukan suplementasi temulawak pada ransum untuk meningkatkan produksi susu. Jadi suplemen temulawak ini ditambahkan di makanan sapinya. Ya, salah satu sumber seng adalah dari temulawak maupun suplemen zinc. Maka dilakukan penelitian untuk mengetahui efek pemberian suplemen zinc dari berbagai sumber pada pakan sapi. Jadi ditambahkan. Perlakuan pemberian suplemen dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4 ekor sapi dengan 4 kali pengulangan atau replikasi, yaitu yang pertama ini T0, yaitu ransum kontrol tanpa tambahan. Ransum itu apa? Makanan ya? Ya, makanan sapi. Kemudian T1-nya ransum dengan tambahan ekstrak temulawak. T2-nya ransum dengan suplemen zinc proteinat. Kemudian yang ketiga ada ransum ditambah ekstrak temulawak plus zinc proteinat atau proteinat tadi ya. Jadi ini gabungan dari T1 dan T2. Nah, dari keempat perlakuan ini nanti ingin diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan hasil ininya, apa namanya ini? Bentar. Hasil susunya ya, hasil susunya berarti di sini liter ya, berarti satuannya yang diamati itu jumlah susunya, yaitu satuannya liter. Ini datanya sudah ada. Nah, datanya sudah ada. Untuk T0 itu tadi yang dijelaskan makanan kontrol tanpa tambahan ya. Kemudian T1 dan seterusnya itu menghasilkan pada perulangan 1 28,6 liter dan seterusnya. Perulangan 2, perulangan 3, perulangan 4. Nah, ini hasil penelitian yang diamati dalam bentuk jumlah susu ya, satuannya liter. Nah, yang harus kita lakukan ini mungkin untuk input datanya bersama seperti independent sample test kemarin. Kalau kemarin hanya 2, nah sekarang kita coba langsung ada 4 ya, 4 yaitu T0, T1, T2, dan T3. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan untuk tabulasinya ini, penabelan. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ya, nanti kalau misalkan ada model tabel seperti ini, misalkan di sini formula A, ini bisa diganti formula A, formula B, C, dan D. Formula A ini kontrol, nah, ini kontrol positif, misalkan T1-nya kontrol negatif. Formula 3 ini, formula 3 dan keempat sebagai pembanding. Nah, nanti di sini bisa jadi ini mencet 1, mencet 2, mencet 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ya. Silakan dibuka aplikasi SPSS-nya. Sambil dibuka, ini saya beri informasi bahwasanya kalau kita perkuliahan itu kan kadang anggapannya ya setelah selesai perkuliahan itu selesai ya, maka kalian tidak bisa melakukan tanya jawab. Itu
sebenarnya kurang tepat ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, saya kan sudah memberitahu kalau ada pertanyaan itu, dan mungkin tidak pada saat perkuliahan ini, kita bisa lakukan dalam bentuk asinkron. Sinkron itu tidak secara langsung ya. Kalian bisa menanyakan pada kolom chat, kolom komentar pada Classroom, atau mungkin di grup juga boleh. Nah, jadi seperti itu. Tapi kenyataannya tidak ada yang tanya ya, alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, ini punya saya sudah terbuka untuk SPSS-nya. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, kita langsung menuju ke variabel view untuk mendesain variabelnya. Yang pertama, variabel yang kita punya di sini ada dua, variabel terikat dan bebas ya. Terikat berarti kan dipengaruhi, yang bebas itu mempengaruhi. Ya, berarti variabel bebas atau faktornya di sini adalah apa kalau dari contoh soalnya tadi? Nah, ini coba belajar menganalisis. Kira-kira apa sih yang jadi faktor ya? Faktor itu yang mempengaruhi. T1, T2, dan T3. Iya, betul. Jadi ada perlakuan ini ya, T0, T1, 2, dan 3. Sedangkan variabel terikatnya atau yang dipengaruhi itu apa? Hasil penelitiannya apa? Ini tadi, jumlah apa ini? Jumlah produksi susu ya. Ya, satuannya liter. Oke, jadi seperti itu. Untuk datanya mau diketik sendiri atau mungkin saya share dalam bentuk Excel? Diketik saja, Pak. Oh, diketik. Oke lah ya. Sebenarnya saya sudah ada ininya, ada datanya. Ya wis. Untuk yang pertama berarti variabel bebasnya, faktornya ini kita isi dengan apa ini? T0, T1, T2 ini apa ini? Perlakuan ya. Nah, ini kita isi dengan perlakuan. Nah, perlakuan tipenya numerik ya. Nah, perlakuan itu kan nanti ada T0, T1, T2, T3. Berarti nanti kita coba buat kategorinya ya. T0, T1 dan seterusnya. Kategorinya berarti 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk desimalnya kita isi 0 karena nggak ada angka di belakang koma. Label ini boleh diisi atau dikosongkan karena di sini sudah saya ketik perlakuan, sudah jelas ini. Kemudian di kolom value ya ini harus diisi karena tadi yang saya sebutkan adalah kita membuat data kategorial. Nah, setelah kita klik di sini di value-nya kita isi 1. Untuk label atau keterangannya itu adalah T0. T0, kemudian kita add. Cara mengisinya sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi mungkin ada yang lupa, ya silakan diingatkan kembali. T1 nomor 3, T2 nomor 4, T3. Ya, hanya sampai T3 saja. Jadi ada 4 perlakuan. Dan silakan dipraktekkan. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah kita oke. Kemudian untuk missing dan lain-lain kita abaikan aja, kecuali yang measure ya. Karena datanya di sini kualitatif, maka di sini kita pilih antara ordinal dan nominal. Ini berarti kita pilih yang nominal ya, karena tidak ada stratanya, tidak ada tingkatannya.
Berikutnya data yang kedua ini adalah produksi. Produksi. Nah, produksi maksudnya di sini adalah produksi susu ya. Mau ditambahin boleh. Ini pakai underscore susu. Untuk desimalnya kita cek di data tadi ada satu angka di belakang koma, berarti kita isi 1. Ini untuk labelnya boleh diisi misalkan kan satuannya liter ya, kita nggak tahu ya untuk pengamatannya ini menggunakan satuan apa. Nah, ini kita perjelas dengan liter. Pokoknya ada ini ya. Oke, kalau sudah kita klik data view. Nah, di sini sudah jadi 2 variabel perlakuan dan produksi susu. Nah, kita cek datanya. Nah, datanya ini ada yang perlakuannya ada 4, di mana masing-masing perlakuan ini direplikasi 4 kali. Berarti datanya ada T0 untuk 1, T0 untuk 2, dan seterusnya sampai 4. Berarti kita kalikan aja 4 kali 4, berarti ada 16 baris. Ada 16 baris, berarti nanti ngisinya gini. Masing-masing kan kita isi perlakuan 1 ya, perlakuan 1 sebanyak 4 replikasi, perlakuan 2 sebanyak 4 replikasi, perlakuan 3 sebanyak 4 juga, semuanya sama ya, rata. Datanya 16. Untuk datanya ini saya share di grup aja ya, di grup biostatistik ya. Baik, Pak. Barangkali ada yang mau mengcopy. Oh, PJNK-nya aja daripada saya nyari ini. Oke, ya kalau mau dari ini saya kirim ke PJNK yaitu di Andini, atau bisa diketik langsung ya, ini saya tampilkan. Nanti kalau sudah mengisi silakan laporan ya, sudah Pak gitu. Ya, untuk pengisiannya jangan lupa ya, SPSS tidak bisa diisi dengan koma, tapi titik. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Punyanya saya yang data view itu perlakuan kalau di ketik 1 kok munculnya T0 ya, Pak? Oh iya, itu kan dulu waktu kita jelaskan yang apa namanya ini data view ini kan, karena ini datanya adalah kualitatif, maka kita bisa memunculkan value label. Label itu apa? Label itu keterangannya ya, jadi dalam bentuk keterangan atau kategorinya. Kalau ini kan kategorinya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau labelnya atau keterangannya kita aktifkan ini value label. Nah ini kan, nah
Jadi ini jangan diketik manual ya, T0, T1 jangan ya. Ngetiknya dari variabel view tadi. Ini banyak yang lupa ini biasanya pada saat KTI ya, itu diketik formula 1, yang formula 2. Ini kembalikan lagi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Nah, untuk tenonnya itu berarti yang diisi itu mulai Mohon maaf, bisa diulangi, suaranya tenggelam. Nah, jadi begini Pak, untuk T0-nya itu yang diisi mulai dari 2,28,6 sampai 2,5. Oh iya, saya lupa jelasin ya. Tadi saya kira ini sudah masih mengisi T0, T1 ini. Ya, cara mengisinya berarti ya kita transform aja. Datanya ini kan mendatar, kita transform ke bawah. Ya, kita transform ke bawah. Kalau misalkan tadi kalian sudah membuka datanya ini. Nah, datanya di Excel ini, kita bisa copy ini ya. Di Excel itu kan ada fasilitas transpose ya. Jadi kita pilih paste spesial, kita pilih transpose itu ini ya. Nah, maka secara otomatis akan ke bawah ini. E2 juga sama, kita copy, kemudian kita pilih transpose. Kalau dari Excel, jadi kalian tidak usah mengetik ulang. Copy, terus nah, ini sudah jadi. Kita tinggal kopikan ke SPSS-nya. Semoga bisa ini. Snap. Nah, ini tidak dikenali karena di Excel saya pakai format Indonesia, jadi pakai koma ya. Nanti saya harus ketik ulang ya. Nah. Dua 8,6 9,7 7,8 Oke, sudah selesai mengisi datanya. Sudah Pak. Ya, kalau sudah, sekarang kita kerjakan ya untuk soalnya ini tadi. Berarti ingin diketahui apakah ada perbedaan signifikan atau bermakna antar perlakuan ya T0, T1, 2, dan 3. Nah, ini
cara-caranya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu kita harus memenuhi uji asumsi ya. Uji asumsinya ada dua, ada uji normalitas dan uji variasi atau homogenitas. Jadi kita uji normalitas dulu. Caranya dengan klik menu analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, analyze, descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Ini sudah pernah dijelaskan ya kayaknya ini ya, cara menguji normalitas menggunakan. Nah ini, berarti ini dependent di siapa ini? Ya. Kemudian perlakuan di faktor. Ini ya. Kemudian kita pilih plots. Kita pilih normality plot with test. Terus di continue. Terus di oke. Oke, sudah keluar semua. Kita tinggal baca aja. Nah, di sini ada test of normality. Ini saya copy aja dulu di Word supaya ada resumenya ya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Untuk menyatakan apakah ini distribusi datanya normal atau tidak, kalian langsung lihat pada nilai sig atau mungkin bisa dibuat ini dulu ya, hipotesisnya. Atau langsung aja dari keempat perlakuan bahwasanya distribusi nilai sig-nya ini lebih dari 0,05 ya. Kalau lebih dari 0,05 ini dinyatakan normal ya. Jadi kesimpulan distribusi data normal. Nah, berarti kan ini uji asumsi yang pertama sudah beres, sudah normal. Kita lanjutkan, berarti kita bisa menggunakan uji ANOVA. Yang berikutnya langsung aja kita uji ANOVA. Yang kedua tadi ini kan ada uji homogenitas ya. Nah, uji homogenitas itu menunya satu paket dengan uji one way ANOVA. Jadi kita langsung aja klik analyze. Kemudian kita pilih compare mean, kemudian kita pilih one way ANOVA. Hilang compare mean one way ANOVA. Nah, untuk dependennya tadi sama seperti yang Shapiro-Wilk, kita isi dengan produksi susu dengan satuan liter. Kemudian untuk perlakuannya kita masukkan ke faktor. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada option ya. Ada option, ini kita bisa centang deskriptif kalau ingin mengetahui standar deviasi dan lain-lain, rata-rata. Kemudian kita centang yang homogeneity of variance test yang digunakan untuk menguji homogenitas, apakah variannya ini homogen atau tidak. Ini kita centang, terus kita continue. Nah, mungkin itu saja yang bisa di di setting. Kalau sudah kita oke.
Nah, ini ada 3 tabel. Apakah nilainya sudah benar? Mungkin kalau nilainya ada yang kurang tepat atau mungkin ada yang error, silakan disampaikan ya. Sudah sesuai 3 tabel. Ya, dengan nilai. Saya beda, Bapak. Bedanya bagaimana? Di tes Tes apa? di tes homogenitasnya itu, Pak, level statistiknya 0,961. Nilai SIG-nya Nilai SIG-nya 4,443. bukan 0, 0,443. 0,443. coba dicek kembali ya datanya di di Excel tadi, apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang miss, misalkan ada koma-komanya ini ada yang keliru atau gimana, coba dicek kembali ya. Kalau misalkan dicek kembali ternyata sudah sesuai Pak ya, sesuai dengan yang di soal, nah itu silakan dianalisis lagi, diulangi lagi. Caranya sama tadi, kita klik analyze, kemudian kita pilih compare min, one way ANOVA, dan disettingannya seperti tadi. Ya, itu alternatif kedua setelah dilakukan pengecekan apakah datanya sudah sesuai atau belum. Seperti itu, silakan dicoba lagi. Untuk yang tanya tadi, nilai SIG-nya untuk ANOVA-nya berapa, Mbak? Untuk ANOVA-nya 0, Pak. 0,00 ya? Iya. Ya, terus tidak apa-apa, nanti cek ulang nanti ya. Pada nanti kelamaan. Iya, Pak. Nah, oke, ini ada 3 tabel yang kita baca. Yang pertama kali ini adalah test of homogeneity of varian. Jadi kita ada uji asumsi. Yang kedua yaitu tes homogenitas variannya itu homogen atau tidak. Ini saya copy dulu, kemudian saya taruh di MS Word sebagai pembahasan. Yang kedua ini ada uji asumsi homogenitas. G-nya ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman baca langsung dari nilai SIG ini sebenarnya bisa. Kalau nilai SIG-nya ini lebih dari 0,05 maka variannya homogen. Ya, kalau lebih dari 0,05. Kalau kurang berarti nggak homogen. Nah, kita cek ini 0,3 ini kan lebih dari 0,05 berarti homogen ya. Berarti memenuhi uji asumsi. Yang kedua yaitu homogenitas. Oke, sampai sini mungkin ada ditanyakan? Belum ya? Belum, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, setelah kedua tadi, maka yang terakhir kita cari tahu ya, apakah ada perbedaan yang signifikan antara keempat perlakuan atau 4 kelompok ini, atau tidak ada perbedaan signifikan atau bermakna. Nah, ini kita ambil dari tabel ANOVA. Ini saya kasih judul uji F. Kemudian saya paste di sini, paste. Kemudian kita buat hipotesis dulu ya. K0 tidak terdapat perbedaan produksi apa produktivitas ini? Susu, Pak. Oh ya. Produksi susu yang bermakna atau signifikan antara T0
P1, P2, P3, iya sudah. Nah, berarti H1-nya ini kebalikannya ya. Terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, setelah membuat hipotesis, berikutnya ini kita lakukan dasar pengambilan keputusan apakah H0 atau H1 yang diterima berdasarkan nilai SIG. Jadi dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai SIG. Nah, ini sama seperti kemarin ya, jika SIG-nya ini lebih dari alfanya yaitu 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai SIG-nya ini kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima. Kemudian diperoleh nilai SIG ini sama dengan, nah seperti yang kita ketahui di tabelnya ini tadi, hasilnya 0,000. Nah, maka H1 diterima karena nilai SIG-nya kurang dari 0,05. H1 diterima atau terdapat perbedaan produksi susu yang bermakna antara T0 sampai T3 ini. Ini sanksi warna merah. Oke, kesimpulannya sudah ada. Terdapat perbedaan yang bermakna. Kemudian kalau misalkan kalian menggunakan nilai F hitung ini juga bisa. Nah, makanya di sini tadi judulnya atau kita cari uji F ya. Nah, bisa pakai nilai apa namanya? P-value. P-value itu nilai SIG atau nilai F. Berarti F hitung kita cari dulu ya, sebetulnya sudah ada, sudah dihitungkan ya. F tabelnya sekarang kita cari. Mungkin ada yang bisa mencarikan F tabel untuk DF1-nya 3, DF2-nya 12. Tiga 3,49 Pak. 3,49. Oke, satu jawabannya untuk T tabel, F tabel. Kalau misalkan menggunakan Excel sudah bisa ya. Kalau menggunakan Microsoft Excel, kalau kemarin kan nyari T tabel TINV ya. Kalau F tabel berarti FINV. Nah, ini ada degree of, kita coba 0, nah, untuk mencari F tabel di Microsoft Excel ini caranya dengan rumus sama dengan FINV kurung buka, ini ada probability diisi 0,05 atau 5%, kemudian 3 ini adalah DF1 diperoleh dari banyaknya grup sampel dikurangi 1.
banyaknya kelompok 2 kurang 1. Tadi kita punya 4 kelompok ya, berarti di sini diisi 3. Nah, kemudian di sini ada DF2. DF2 yang seperti yang kalian lihat di sini ada 12. Datanya tadi kan ada 14 ya. Nah, dari 14 berarti N min 2. 14 kurangi 2, 12. Oke, hasilnya sama ya, 0,349. Kalau dibulatkan ya di Excel pakai format cell aja. Format cell ini kita beri 2 angka di belakang koma. Nah, ini sudah sama. Untuk pengambilan keputusan, jika tulisan besar, jika F hitung lebih dari F tabel, maka F1 diterima. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 yang diterima. Diperoleh F hitungnya sama dengan, ambilkan dari tabel tadi, kemudian F tabelnya sama dengan 3,490. Nah, kita cek apakah F hitung itu lebih dari F tabel. F hitung lebih dari F tabel. Nah, ini ternyata benar ya. Maka H1 diterima. Kesimpulannya sama ketika kita menggunakan F hitung terhadap F tabel dengan nilai SIG terhadap apa? Yaitu 0,05. Enggak, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini tadi kesimpulannya ada perbedaan yang bermakna ya. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin perbedaannya di mana Pak? Apakah T0 terhadap T1, T0 terhadap T2, atau sebaliknya T0 terhadap T3, atau jangan-jangan T0 dan T1 ini sama? Nah, ini kita ada uji lanjutan yang lebih spesifik atau mendetail ya. Namanya ada uji multiple comparison, membandingkan one by one ya, antar pelakuan atau antar kelompok. Nah, dalam hal ini di SPSS kita bisa menggunakan yang namanya Poisson test. Tadi kita sempat lihat ya, ada tombol Poisson test. Menunya sama seperti tadi, kita pilih compare min, kemudian one way ANOVA. Nah, di sini ada Poisson test. Kita klik, kalau kita klik ada 2 grup. Yang pertama ada equal variance sum. Nah, ini kalau kita amati ini sama seperti independent sample di tes kemarin ya. Ada equal variance sum dan equal variance not sum. Kalau kita Indonesiakan, diasumsikan variannya homogen atau sama. Sama itu kan homogen ya. Kalau yang bawahnya equal variance not sum, diasumsikan tidak sama, tidak homogen. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kenapa kok ada 2 ini? Equal variance sum, equal variance not sum. Padahal tadi uji asumsinya kita harus homogen. Nah, kalau homogen ya nggak usah dikasih opsi kedua Pak ya, equal variance not sum. Nah, ini kita cek ya.
Ini kalau kita amati di sini uji homogenitas itu untuk poster testnya bisa dilakukan ketika kita mencoba ujinya hasilnya tidak homogen. Jadi kita pilih equal varian atau sum. Kalau misalkan hasilnya tidak homogen, kalau homogen berarti kita pilih equal varian sum. Ada banyak metode yang bisa kita pakai ya, biasanya yang seperti yang kalian lihat di jurnal KTI yang sudah ada, yang di perpustakaan itu ada yang menggunakan LSD ya. LSD ini panjangnya least significant difference, jadi perbedaan terkecil sampai diamati ini. Ini lebih spesifik, lebih detail ya. Kemudian ada SNK, Student Newman Cool, Bonferroni dan lain-lain. Ini kalau dicentang semua enggak apa-apa, tapi bingung kalian nanti ya. Kita pilih dua saja dulu, yaitu LSD dan SNK. Nanti modelnya seperti apa baru kita ketahui ketika kita lihat outputnya, tabelnya. Ini sudah ya dicentang ya. Sudah, Pak. Ya, untuk significant level kita biarkan aja 0,05, kemudian kita continue, terus kita oke. Nah, nanti kalau diulang lagi tidak masalah ya, ini. Tapi ada tambahannya yang bawah sendiri ini ada posok. Nah, posok ini saya copy dulu. Saya copy dulu ke pembahasan ini, posok tes. Oh, itu nanti aja, ini dulu aja. Oke, ini tabelnya seperti ini. Mungkin ada yang bisa membaca. Iya. Jadi bacanya satu persatu ya. Jadi satu persatu T0 terhadap T1 ya, di LSD ini T0 terhadap T1 itu kita lihat nilai signya. Nilai signya ini kan kita kembali lagi ke hipotesis yang tadi ya. Hipotesis yang tadi, ini saya copy aja. Nah, kalau tadi kan lengkap ya secara global T0 sampai T3. Kalau di sini kita terjemahkan satu persatu ya. Nah, kalau yang kita baca T0 terhadap T1 berarti kita ubah ini. T0 terhadap Nah, kita baca satu persatu ya. Hipotesisnya seperti ini, kemudian dasar pengambilan keputusan, ini kalian bisa menggunakan nilai sig. Ini nggak usah saya tuliskan lagi karena di sini sudah ada. Jika nilai signya lebih dari 0,05 maka A0 diterima. H0-nya apa? H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan produksi susu yang bermakna antara T0 terhadap T1. Berarti ini langsung saja ya kita tarik kesimpulannya. Ya, Pak. T0 terhadap T1 kita cek di sini nilainya 0,00 ya, T0 terhadap T1 0,00. Nah, ini artinya ini kan kurang dari 0,05. Berarti H1 yang diterima. Langsung saja di sini terdapat perbedaan signifikan. Nah, saya taruh sini. Nanti kalian untuk yang lain-lain juga sama ya. Jadi dibuat hipotesis untuk yang berikutnya T0 terhadap T2 sekarang. T0 terhadap T2 itu nilai signya sama ya 0,00 atau kurang dari 0,05. Berarti langsung saja saya taruh di sini hipotesisnya, nanti kalian bikin sendiri. T0 terhadap T2 itu terdapat perbedaan signifikan ya, karena nilai signya kurang dari 0,05. Begitu juga T0 terhadap T3.
Berarti yang belum apa ini? T1, T0 terhadap T1 sudah. T0 terhadap T2 sudah. T0 terhadap T3 sudah. Yang belum apa ini? Sudah Pak, tinggal T1. T1 terhadap T2 ya? T0. Nah ini kan sudah. T0 terhadap T1 kan sudah. T0 terhadap T2 kan sudah. T1 terhadap T2 kan belum. Ya. Iya Pak. Pak. Belum. Ya, Pak. Ya, T2 terhadap T3. Kita cek di sini T2 terhadap T3. Nah, kita cek yang ini ya, T2 terhadap T3. Ini ada hasilnya 0,096. Ini lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05? Kurang, Pak. Yang benar. Ini lebih ya, lebih dari 0,05. Ya, berarti ini tidak terdapat perbedaan ya. Pak. Nah, tidak terdapat perbedaan yang T2 terhadap T3. Mana lagi yang belum? T1 terhadap T2. T2. T1 terhadap T2. Nah, ini. Nah, berarti sama nih, tidak terdapat perbedaan signifikan. Terus mana lagi? T2 terhadap T3 sudah ya. T1 terhadap T2 sudah. T1 terhadap T3 ya. T1 terhadap T3. Nah, kita cek T1 terhadap T3 hasilnya kurang dari 0,05. Berarti terdapat perbedaan. Nah, T1 terhadap T3. Kalau yang lain itu sama dibalik ya. Kalau 3 terhadap 1 ya 1 terhadap 3 sama ya. Tapi di sini nilainya ada plus, ada yang minus ya. Contohnya ini T1 terhadap T3. Ini minus. Tapi kalau misalkan T3 terhadap T1 ini plus. Karena I min J ya. Rata-rata I dikurangi rata-rata J. Nah, sebenarnya ada cara lebih cepat ya. Kalau kalian mau membaca di sini, di mean difference itu ada belakangnya ada tanda bintang ini. Nah, berarti yang ada tanda bintangnya ini ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan yang tidak ada berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan untuk LSD. Bapak, saya masih bingung, ini kan yang diisi ini kan kayak T0 terhadap T1, terus selanjutnya sama T1 terhadap T2 itu kan yang dicari yang beda kan Pak. Itu kalau misalnya T3 untuk T1 itu nggak bisa Kak Pak? Bisa, kalau kalian baca bisa, tapi kan hasilnya sama. Nah, kita cek T3 terhadap berapa tadi? T1 terhadap T3. Nah, ini ya, T1 terhadap T3. Itu min difference-nya rata-rata perbedaan rata-ratanya ini min 1,8. Sama seperti kalau kalian 1 dikurangi 2 berapa? Min 1? Nah, kalau dibalik 2 kurangi 1. 1 Pak. 1 Pak. Nah, ya sama ya. Ini kan bacanya, ini kan tujuannya tadi kita membaca antar grup ya. Antar grup. Mana yang sama, mana yang berbeda. Nah, kemungkinannya itu ada T0 terhadap T1, T0 terhadap T2. Kalau dibaca ya kemungkinannya ya gak masuk ini. Kalau sudah dibalik ini sama saja, tidak terdapat perbedaan. Jadi kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin ada yang terlewatkan. Kalau T3 terhadap T2 dibalik sama ya. Hasilnya sendiri sama. T1 terhadap T3. Ini ada tanda bintangnya.
T3 terhadap T1. Nah, ini ada tanda bintangnya, sama. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Ya, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Di sini tadi ada tabel namanya SNK atau Student Human Pulse. Ini saya copy dulu di pembahasan. Nah, ini tetap ya, ini Aquasoft test tapi pakai metodenya Student Human Pulse. Nah, untuk pembacaannya sedikit berbeda, tapi hasilnya sama kurang lebih ya. Nah, kita cek ada 3 kolom, jadikan 3 kolom, 3 subset. Nah, dari 3 kolom ini yang mengelompokkan siapa? Yang mengelompokkan adalah Student Human Pulse ini, SNK, nah, metodenya ini. Cara bacanya seperti ini. T0 ya, T0 itu hasilnya 1. Dalam satu kolom satu itu, kolom pertama itu 1. Artinya dia berbeda terhadap siapa? T1, T2, dan T3. Paham ya? Nah, nilainya ini kan nggak ada yang ngembar, nggak ada yang satu kolom. Berarti dia berbeda dengan T1, T2, dan T3. Kalau kita cek kembali yang atas tadi, kira-kira benar nggak ini? T0 ini berbeda dengan T1. T0 ini berbeda dengan T2, ada tanda bintangnya ini. T0 berbeda dengan T3, ada tanda bintang. Sama kan ya? Nah, ya, itu kesimpulan pertama. Tidak saya ketik ulang ya, karena sama seperti ini ya. Kita cek kembali T1. Nah, T1 ini satu subset atau satu kolom dengan T2. Berarti T1 tidak berbeda signifikan terhadap T2 dan sebaliknya. Nah, kita cek yang di atas tadi. T1 tidak berbeda signifikan terhadap T2. Nah, kita cek bintangnya kan nggak ada. Nah, ini berarti sama. Kalau kita balik ya sama aja. Tidak berbeda signifikan artinya dia satu kelompok, satu subset. Berikutnya untuk yang T2 ini berada di subset atau kolom kedua dan ketiga. Artinya T2 ini berbeda signifikan dengan T0 ya. Dan T2 ini tidak berbeda signifikan dengan T3. Jadi satu kelompok. Tapi T2 ini, nah kita cek, ini kan ada di dua kolom ini ya. 2 kolom ini kita cek T2-nya ini. T2 dan T3 kita cek di sini, T2 dan T3. Nah, tidak berbeda signifikan. Nih, T2 dan T3 tidak berbeda signifikan, T1 dan T2. T1 dan T2 tidak berbeda signifikan. Yang T2 terhadap T1 juga sama. T2 dan mana ini? Ya. Kalau terjadi seperti ini artinya diambil yang satu subset. Jadi T2 terhadap T1 ini tidak berbeda signifikan. Ya. Kalau kita arahkan ke secara diagonal seperti ini tidak bisa. Jadi harus satu garis ya. Lurusnya yang mana? Kalau T2 lurusnya T1 berarti dia satu subset. T2 dan T3 ini satu subset. Terus untuk kesimpulannya kurang lebih sama seperti yang kita menggunakan LSD. Jadi kalian bisa menggunakan LSD atau menggunakan opsi yang lain yaitu SNK atau yang lain, Pemperoni dan yang lain. Oke, sudah terjawab. Kemudian untuk nanti apabila kalian mengambil judul ya, ini kan sudah bab 1 ya. Sudah, Pak.
Ya, itu nanti berdasarkan konsep. Jadi misalkan ya, saya kasih contoh ya. Pada one way ANOVA ini ada pembanding, di mana pembandingnya ini notabene adalah nilai pembanding yang positif ya. Kalau misalkan nilai rata-ratanya ini tidak berbeda signifikan dengan nilai pembandingnya, berarti misalkan kontra positif lah ya. Itu berarti bisa dikategorikan hasil mana yang baik, biasanya seperti itu ya. Perlakuan mana yang paling baik? Kira-kira kalau kita asumsikan di sini, kira-kira perlakuan mana yang baik? Nah, itu bisa dilihat dari pembanding. Kalau di sini pembandingnya kan tidak ada ya. Nah, kita cek aja di sini jumlah rata-rata apa namanya? Jumlah rata-rata ininya, susunya. Ini tadi belum saya cantumkan ya. Yang atasnya ini tadi. Nah, rata-ratanya berarti T3 campuran antara T1 dan T2 ya. T3 dengan produksi susu rata-rata 33,95 liter. Nah, itu untuk kalau misalkan ditanya mana yang paling bagus perlakuannya atau kelompoknya. Kalau misalkan kalian nyari dosis, mana dosis yang paling bagus, mana formulasi yang paling bagus. Nah. Kemudian disusul T3 ada persamaannya enggak ini? Oh, T3 dan T2 ini tidak berbeda signifikan, berarti T3 dan T2 ini adalah sama. Berarti kalau ditanya mana yang perlakuannya mana yang banyak menghasilkan, ya ini T2 dan T3, kecuali T1 dan T0. Kalau dikasih makan gini aja, rumput aja ya, hasilnya sedikit. Kalau ada tambahan seperti yang dicantumkan di sini tadi, soalnya mana tadi? Nah, ini tanpa tambahan itu produksinya sedikit. Langsung dengan tambahan ekstrak temulawak itu sedikit berbeda signifikan dengan kalau kita menggunakan langsung suplemen zinc proteinat dan menggunakan langsung plus X temulawak dan zinc proteinat. Jadi tambahan T1 dan T2 ya, T2 ini adalah zinc proteinat. Oke, sampai sini mungkin sudah jelas. Bapak, saya masih nggak paham yang cara itunya Pak, cara perlakuan terbaik. Perlakuan terbaik. Iya. Ya, sebenarnya. Ya, kalau di SPSS itu sebenarnya berhenti di uji beda yang post-hoc test tadi. Bahasanya kita tujuannya untuk mengetahui perbedaan signifikan antar kelompok. Namun kalau misalkan mau ditarik kesimpulan lebih lanjut, ya sesuai dengan mungkin rumusan masalah. Ini mana yang paling bagus? Perlakuannya mana yang paling bagus? Nah, kita lihat hasilnya ini tadi. Kalau kita menggunakan SNK aja ya, SNK ini antara perlakuan kedua dan ketiga itu berbeda signifikan dengan perlakuan pertama dan kedua. Ya, kalau kita ambil kesimpulan T3 ini paling bagus rata-ratanya, ya rata-ratanya berapa? 33,95 ya. Nah, rata-ratanya 33,95. Untuk T2 juga sama 32,95 kan. Ini kalau menurut UGF ini tidak ada perbedaan secara signifikan. Artinya T3 dengan T2 ini sama. Ya, jadi memberikan produksi susu yang paling banyak. Namun T2 dan T3 ini berbeda signifikan terhadap T1 dan T0. Berarti T0 ini tidak masuk ya.
Nah, mana yang paling bagus? Ya ini T3 dan T2. Karena kalau kita ambil T3-nya saja, ini T2-nya ya, T2-nya itu tidak berbeda signifikan dengan T3. Artinya ini sama-sama memberikan produksi susu yang banyak ya, yaitu rata-ratanya 32,95 dan satunya 33,95. Nah, apa T2 dan T3? Kita kembalikan ke ini tadi contohnya ini tadi. Ternyata yang paling bagus itu ditambahi suplemen zinc proteinat dan gabungan antara zinc proteinat dan ekstrak temulawak. Nah, ini yang paling bagus. Kalau kita ingin memberi pakan ditambahkan dengan itu tadi supaya produksi susu meningkat. Ya, seperti itu. Iya Pak, paham Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, untuk yang lain? Untuk yang lain?